membacakan proposal saya yang berjudul tentang kesulitan yang dihadapi peserta didik tingkat awal dalam mengembangkan kemampuan membaca. Bab 1, latar belakang. Dari kutipan yang saya ambil, Patiung 2016 menyatakan bahwa membaca merupakan metode untuk memperoleh informasi dari teks yang ditulis. Aktivitas yang dilibatkan mengenal terhadap tanda-tanda yang dibentuk suatu bahasa. Ada dua cara mendengar informasi yang memperoleh dari bacaan bisa cukup menghibur, terutama ketika menyimak teks informasi atau teks cerita fiksi atau komedi. Lalu, ada beberapa ahli juga menyatakan bahwa kesulitan dalam membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik serta akan mempengaruhi pada sistem belajar mereka. Nah, di sini ada ciri-cirinya, yaitu lambatnya dalam menyesuaikan tugas, kesulitan membaca, lalu ada kurangnya minat informatif, dan hasil belajar yang rendah. Itu dari Muhammad 2020. Lalu kesulitan membaca ini sangat penting karena semua sekarang terutama anak-anak kurangnya minat baca. Kemampuan membaca sangat penting untuk keberhasilan belajar juga, keberhasilan sehidup sehari-hari, atau berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu lainnya. Kesulitan membaca menghambat pemahaman yang akan diterima oleh peserta didik dalam menghadapi pembelajaran yang akan datang nanti. Lalu di sini selanjutnya ada rumusan masalahnya apa sih? Rumusan masalahnya itu sebagai berikut, yaitu bagaimana bentuk kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam kelas 1 dalam mengembangkan kemampuan membaca ini. Lalu yang kedua ada faktor-faktornya internal apa saja yang terjadi pengembangan yang ada di hambatannya. Lalu yang ketiga ada faktor eksternalnya. Lalu tujuan penelitian ini apa sih? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan secara rinci hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik. Lalu yang kedua ada melakukan analisis terhadap faktor-faktornya. Lalu yang ketiga mengevaluasi peran faktor tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian ini untuk apa? Manfaat penelitian ini hanya untuk teoretis yang artinya memberikan kontribusi pada kejadian ilmiah tentang kesulitan membaca itu sendiri pada peserta didik. Lalu praktis ini dibagi menjadi 3, yaitu ada guru, orang tua, dan sekolah. Guru itu acuan strategi awal, strategi untuk membuat peserta didik lebih aktif lagi membaca. Lalu orang tua juga sangat penting peranannya karena untuk menjadikan pondasi awal, karena di rumah biasanya banyak orang tua yang kurang untuk menyuruh anaknya untuk belajar membaca, atau bahkan peran orang tua itu sangat signifikan. Lalu yang ketiga adalah sekolah. Di sekolah juga sangat berperan penting karena tempat yang biasanya untuk berbanyak aktivitas untuk peserta didik belajar adalah di sekolah. Menjadikan dasar program meningkatkan literasi membaca di sekolah dasar. Kita masuk ke bab 2, kajian teorinya. Di bab 2 ini ada kesulitan belajar. Dari kutipan yang saya ambil mengatakan kesulitan belajar adalah kondisi saat peserta didik tidak mencapai kestandaran potensi karena tujuannya utama sekolah peserta didik adalah untuk belajar. Pentingnya bagi mereka untuk melakukan rutinitas belajar yang konsisten, baik di sekolah maupun di rumah. Itu menurut Pamawi Afi 2029. Lalu menurut Hapsi et al. 2023 mengatakan kesulitan belajar merupakan kondisi di mana peserta didik mengalami
hambatan dalam proses pembelajaran yang berdampak pada rendahnya minat baca suatu peserta didik. Selain itu, merupakan perilaku yang menunjukkan oleh peserta didik yang tidak sejalan dengan hasil belajar mereka. Jadi, banyak peserta didik yang merasa pola pikir mereka tuh kurang untuk minatnya dalam membaca, karena buat mereka membaca adalah suatu hal yang sangat merumit. Lalu bab kedua selanjutnya adalah kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar ini? Menurut kutipan Pratiwi and Ariwan 2017 itu mengatakan bahwa kesulitan membaca merupakan suatu kondisi di mana peserta didik mengalami hambatan dalam mengenali atau mengidentifikasi kata-kata atau teks yang tertera pada suatu buku cerita atau bacaan tersebut, sehingga membuatnya minat baca itu menjadi rendah, yang dimana mereka lebih ingin tertarik dengan gambar-gambarnya saja. Lalu menurut Pridasari dan Anifiah 2020, hambatan dalam membaca permulaan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya minat baca di antara siswa, lemahnya motivasi yang diberikan dalam bacaan, kurangnya dampingan atau proses yang akan didampingi oleh mereka, lalu minimnya peran dan dukungan dari lingkungan sekitar. Lalu ada faktor-faktornya. Menurut Melinia 2022, beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya kesulitan siswa dalam memahami membaca antara lain, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Apa sih ini faktor internal dulu yang kita bahas? Pertama, ada kondisi fisik. Kondisi fisik nih seperti kelelahan atau mengantuk pada saat pembelajaran terjadi, terus terjadinya karena sesuatu yang terjadi kekurangnya istirahat di rumah atau banyak hal lainnya. Lalu yang kedua, inteligensi. Inteligensi merupakan kondisi kognitif individu dalam memahami konsep secara efektif. Lalu yang C, faktor motivasi. Faktor motivasi ini sangat penting karena biasanya peserta didik di awalan ataupun kelas 1 lebih cenderung ke banyaknya motivasi yang diberikan untuk mereka, karena biasanya mereka mempunyai tujuan sendiri untuk mereka untuk bisa dapat mengembangkan apa sih yang mereka mau dari biar apa sih belajar ini, membaca ini buat mereka. Lalu yang keempat dan terakhir adalah minat. Minat ini harus penting juga karena minat ini juga dapat mempengaruhi suatu peserta didik. Kalau misalnya minat mereka nggak ada, mereka juga akan sulit untuk belajar membaca. Lalu yang kedua kita bahas adalah eksternal. Eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan yang ada di rumah atau keluarga dan lingkungan yang ada di sekolah atau gurunya sendiri. Lingkungan yang ada di rumah itu sangat berpengaruh penting karena biasanya anak-anak masih suka untuk cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Di lingkungan keluarganya itu membutuhkan peran penting, terutama pada orang tua yang dimana mereka harus serba ekstra untuk memotivasi anak mereka untuk belajar membaca terutamanya. Lalu yang kedua adalah cara mengajar guru. Metode cara mengajar guru juga sangat penting karena biasanya cenderung anak-anak SD masih banyak mengikuti apa kata gurunya. Jadi motivasi yang diberikan guru tuh harus penting juga. Lalu selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 ini mengenai metode penelitian. Yang pertama, di sini ada jenis penelitiannya. Saya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Mengapa demikian? Karena berperanan langsung sebagai instrumen utama untuk
memahami makna di balik data dalam konteks yang kompleks dan tidak terukur secara numerik. Keberhasilan penggunaan pada kepekaan dan kemampuan analisis penelitian. Dalam artian, penelitian berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Lalu yang kedua ada subjek dan lokasi. Kebetulan lokasi ini ada pada salah satu sekolah negeri yaitu SDN Negeri 1 Galeherang yang beralamat pada Jalan Kenanga nomor 45 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Subjeknya adalah penelitian pada peserta didik anak kelas 1. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini saya menggunakan penelitian observasi, wawancara, dan triangulasi sumber data untuk mengumpulkan informasi. Observasi dan wawancara dilakukan terhadap siswa, guru, dan orang tua wali. Lalu triangulasi itu adalah menggunakan untuk memverifikasi keakuratan data. Validasi data dijaga untuk menguji kredibilitas, misalnya member check dan konfirmabilitas agar hasil penelitian objektif dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada teknik penganalisis data ini. Yang pertama itu ada reproduksi data. Reproduksi data yang saya ambil di sini, kesulitan membaca mereka ada pada bentuk pembacaan huruf D, B kecil dan D kecil. Jadi huruf D dan B kecil itu kan mereka suka kebalik, jadi yang seperti hadap-hadapan gitu bentuknya. Mereka masih susah untuk membedakannya. Lalu faktor internal yang rendah dari minat baca mereka sendiri, yaitu mereka sukanya hanya suatu buku bacaan yang mereka susah untuk membaca dan lebih tertarik pada suatu gambar saja. Sedangkan untuk membaca ini harus bertahap dan mereka masih pengen keinginan mereka ada pada buku cerita yang dimana kurangnya tersedia di sana. Lalu faktor eksternalnya itu ada pada bimbingan orang tua mereka sendiri. Bimbingan orang tua mereka sendiri yang dimana mereka lebih berfokus hanya di sekolah saja, tidak diimbangi untuk pembelajaran yang ada di rumah. Jadi terkadang mereka sulit untuk mengulang materi di rumah karena biasanya mereka lebih cenderung setelah pulang sekolah mereka langsung main. Jadi kayak jadinya tuh seperti kurangnya minat dalam mereka sendiri, yang dimana peran orang tua juga tidak terlihat di mereka. Jadi mereka akan sulit untuk mengulang informasi-informasi yang ada di rumah. Terkadang ada mungkin beberapa orang tua yang bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Lalu yang kedua ada penyajian datanya. Saya menggunakan contoh penyajian data fonologis. Peserta didik sulit untuk membedakan huruf yang mirip. Terkadang huruf yang mirip tuh kayak seperti P kecil, Q kecil, terus B kecil sama D kecil. Mereka masih bingung antara beberapa huruf yang kelihatannya mirip di mereka, seperti I dan L. Mereka kadang suka masih membingungkan. Terus kelancaran membaca, ada beberapa yang mereka sudah bisa membaca dan ada yang lambat atau putus-putus membacanya. Itu tidak masalah, tapi terkadang teman-teman mereka suka mengolok-olok mereka, kadang menertawakan mereka. Lalu ada
minat rendahnya membaca. Mereka enggan membaca kembali atau mengulas kembali materi yang ada di rumah, yang ada di sekolah untuk dibahas lagi di rumah. Jadi mereka lebih berfokus, udah saya belajar di sekolah aja, itu sudah cukup. Lalu ada bimbingan orang tua yang kurang, ya seperti saya jelaskan yang di awal, bahwa bimbingan dari pihak orang tua juga sangat penting, tapi terkadang mereka suka menyepelekan bimbingan tersebut. Lalu ada metode guru terkadang sukanya ceramah, hanya ceramah sana sini, terus memberikan media yang mendukung tanpa metode guru hanyanya terus juga ada metode yang dilakukan guru seperti hanya ceramah dan minimnya media yang diberikan untuk mereka sebagai pendukung mereka. Lalu ada teknis analisisnya. Kesimpulannya adalah siswa kelas 1 mengalami kesulitan pada pembacaan awal, terutama pada aspek fonologis, yang dimana terkadang masih ada beberapa yang masih membingungkan untuk membedakan beberapa huruf. Terus penyebabnya meliputi internal, yaitu minat dan konsentrasi yang rendah, lalu eksternalnya kurangnya bimbingan orang tua dan metode guru yang monoton. Diperlukan kerjasama antar orang tua dan guru serta pendekatan belajar yang lebih kreatif lagi. Lalu di sini ada teknis analisisnya, yaitu 1. Ada triangulasi sumbernya ini dengan membandingkan data guru, siswa, dan orang tua. Lebih banyak ke siswa A yang kesulitan membedakan B dan D. Terus siswa yang mengaku bingung saat membaca dua huruf tersebut. Lalu di sini ada member check. Member check mengkonfirmasi ulang dilakukan oleh kepada informasi guru, siswa atau peserta didik, dan orang tua murid, yang dimana memastikan data sesuai dengan pengalaman mereka. Misalnya orang tua membenarkan bahwa anak mereka kurang bisanya membaca dan hanya di sekolah saja mereka belajar karena keterbatasan waktu yang ada di rumah oleh orang tua itu sendiri. Lalu adanya kurang minat dari siswa tersebut untuk mengulas kembali materi tersebut. Kelas 1 SDN Galah Herang mengalami kesulitan membaca pada pembacaan permulaan, seperti tidak mengenal huruf, bingung membedakan bunyinya, lalu kurang lancar pada membaca suatu teks. Penyebabnya ada internal, yang dimana minat rendahnya peserta untuk membaca, lalu kurang mudah lelah setelah aktivitas yang mereka lakukan. Lalu ada inteligensi keterbatasan, dan yang kedua itu ada eksternalnya. Eksternalnya adalah kurangnya bimbingan dari orang tua di rumah, lalu ada metode guru yang terlalu monoton, itu saja. Solusinya yang dapat diberikan oleh saya adalah kontribusi antar guru dan orang tua murid. Guru perlu menerapkan metode pembelajaran inovatif lagi, yang dimana membuat peserta didik lebih cenderung ingin sekali belajar dan lebih minat lagi untuk belajar membacanya. Sedangkan orang tua dapat diharapkan aktif berkontribusi untuk mengulang kembali pembelajaran yang ada di sekolah di rumah. Dengan intervensi yang tepat, kemampuan literasi siswa peserta didik dapat dikembangkan kembali. Penjelasan saya mengenai proposal saya yang berjudul kesulitan yang dihadapi peserta didik awal dalam mengembangkan kemampuan membaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.